Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Selamat malam, Good evening. Vinda Manurung. Sabah akhir. Itu selamat pagi. Ini sudah jam 11 malam kita hari ini tappingnya saudara-saudara. Gue tuh nggak kenal waktu, tak apa itu waktu. Lihat dong, bajunya aja jam 11 malam masih pakai baju kerja loh. Iya tak, aduh. Beneran dia baru pulang. Luar Dia biasa. pakai alat pijit luar nih biasa. sekarang. Coba sebelum mulai ngobrol, Oh iya. gue bikinin kopi tadi. Oh iya, thank you. Seruput dulu. Tak. Aduh, biar tetap melek ya. Yoi. Biar ada tetap kehidupan di luar kantor. Betul. Capek banget gua tak di kantor tak. Apa kisah hari ini? Apa yang harus dicurhatin, diobrolin? Bagus ya mic-nya ya. Bagus Iya. mau keluh kesah aja. Cek gitu. Tenang kan udah nyeruput kopi. Ini harusnya kita udah melek lah. Kopinya rasa strawberry yang ini ya tak ya. Ultra, gue rasa teh kotak. Iya. Lagi seruput sekali lagi sebelum kita mulai. Yoi. Aduh. Alhamdulillah. Yuk, biar keluar dulu ya. yuk. Canda tawa hari ini ya. Iya dong. Apa? Anda kerja keras sekali loh. Capek banget tak. Kerja keras sekali loh. Apa kisah? Hari ini kerasa banget ya. Kalau di Indo bahasanya geng-geng ya, ngegeng. Apa nih geng apa nih? Geng Di di kantor. kantor, di kantor. Oke. Karena kan kalau buat ngasih konteks aja kan, UAE ini warga lokalnya sebenarnya nggak wajib bekerja ya. Sekarang lah akhir ini diberikan diberikan penyuluhan untuk ikut aktif bekerja ya. Pada dasarnya kan mereka yang kalau maksudnya historically speaking mereka yang punya tanah, jadi setahu gue ya pemerintah tuh ngasih dana ke mereka. Jadi kita bisa dibilang UAE ini negara imigran lah. Semua yang bekerja tuh malah mostly bukan warga lokalnya. Betul. Coba memang beberapa. Coba tolong dibenerin ya. Oh ya, gimana nih? Enggak, maksudnya coba tolong dibenerin kalau bener, kita salah konteksnya. Iya. Tolong dibenerin. Apalagi kalau ada warga lokal di sana kan. Iya, tapi kan ini enggak ada subtitlenya. Enggak ada ya. Enggak tahu dia. Mana tahu banyak warga lokal yang ya nantilah bisa menanam orang Indonesia kan. Oh iya, bisa jadi sih. Tapi iya. bisa jadi. Cuma lanjut. Jadi karena negara UAE ini secara konteks jatuhnya kayak negara imigran, semua pekerja tuh dari berbagai luar negerinya sendiri. Jadi kerasa tuh nuansa geng, apalagi di kantor gue ya. Kantor gue kan multinasional ya. Multi talented. Iya, betul. Kalau di Indonesia nyebutnya geng ya. Kalau kita di sini nyebutnya negara yang paling mendominan di kantor tuh kita nyebutnya mafia. Oh, mafia ya. Mafia. So Itali gitu ya kok. Mafia. Padahal di mafia A, mafia B, mafia C gitu. Iya. Sebut saja A gitu. Kalau di Indo kan apa? Geng kalau di A. Indo geng sih. Geng juga kan? geng A, geng B, gitu C, kan gitu ya. lah. Kita nyebutnya mafia di sini. Jadi kenapa Anda merasa terintimidasi? Enggak ditemenin di kantor ya? Memang ya by default kan mafia ini jatuhnya jadi secara awal per negara ya. Maksudnya kan itu kayak secara standar komunitas awal lah. Karena sama juga sih pas pertama kali gue datang, makanya nih kayaknya lebih banyak cerita dari lo juga nih. Pertama kali gue datang pasti gue langsung secara nggak langsung ada orang Indonesia lain gak ya di kantor betul, gitu kan. Betul. Iya. Selain capek berbahasa Inggris, ya gue pengen kayak tukar-tukar cerita gitu kan, tukar-tukar tips and trick gitu ya sama orang Indonesia. Cuma pas gue pertama, kebetulan di kantor gue yang ini orang Indonesia yang dikit banget, sangat minim. Lu pertama datang orang Indonesia udah banyak kan? 3 lah di satu lantai. Oh iya. Iya. Gue dulu cuman berdua. Itu pas awal banget ya? Iya, 2016 gue datang tuh cuman gue sama ada namanya Mas Salman udah balik ke Indonesia. Sama Mas Wiaga. Tapi kan Mas Wiaga di Dubai. Iya. Cuman itu gue kenal dan di lantai kantor ini ya. Yang di lantai kantor waktu itu cuman gue berdua doang sama. Makanya kalau Om Salman di percentage kan kayak kita Indonesia di kantor kita nih, kebetulan kan mantan kantor lu sama nih sama kantor gue sekarang. Jadi kayak satu lantai itu aja mungkin kita cuma 0,5% lah. Ya dikit sih emang kita. Terus mafia A itu 99% ya kan. Betul. Mafia B, mafia P, mafia
I gitu kan ada lah. Ya ada lah. A sampai Z. Ya betul. A sampai Z. A sampai Z. Ya. Jadi ya menurut lu komunitas ngegeng tuh penting gak tak? Nah sebenarnya itu apa ya? Kalau menurut gue sih komunitas salah satu cara asik untuk kita bertahan jauh dari rumah. Iya dong. Survival. Yoi. Karena sendiri, aduh gimana sih? Sebagai kaum sendiri. merantau ya. Sebagai kaum merantau kan gitu. Kaum Jadi merantau yang kerja gitu kerja ya. aja kerja Kerja hidupnya, terus gitu ya. kan. Jadi penting sih, komunitas penting menurut gue ya. Lu macam-macam kan. Maksudnya kalau di kantor biasanya kalau udah nemu satu orang Indonesia, misalnya kita pengen cari komunitas Indonesia nih, udah ketemu satu orang Indonesia kan nanti pasti nyambung dari situ kan. Kayak misalnya dia kenal siapa, terus ntar nyambungnya ke situ. Terus belum lagi kalau misalnya lu ke kantor lain gitu kan, ntar pasti juga ada nyambungnya. Kalau gue sih lebih dulu banget, waktu awal banget gue datang, gue ingat gue berusaha cari hobi. Literally gue cari hobi. Gue beli kamera pertama kali itu karena gue ngerasa gue harus punya sesuatu yang gue lakukan selain kerja. Kalau enggak gue gila. Tapi itu maksud gue kan biasanya kalau orang suka fotografi kan dia foto-foto sendiri tuh. Nah, kayak itu ngulik hobi sendiri. Tapi ini memang tujuan lo buat memang ikut komunitasnya. Iya, jadi dulu tuh di sini itu ada namanya Abu Dhabi Photo Walk. Sekarang sih udah nggak aktif ya. Tapi dulu ada. Jadi Abu Dhabi Photo Walk ini, lu literally lu cuman itu tuh waktu tuh lewat Instagram aja. Jadi kayak aku mau ikut ya. Nanti mereka ngasih jadwal gitu. 2 minggu sekali waktu itu jadwalnya tiap Jumat. Jadi tiap weekend. Ya sekarang nggak laku ya, lagi summer tak. Gosong juga kalau mau walk. Iya sih betul. Walk. Betul. Nah jadi itu terus lu nggak harus punya kamera, nggak harus apa. Ada beberapa, gue pertama kali datang tuh gue cuma bawa handphone sama niat ya. Dan dan benar-benar kayak cuma ngobrol jalan. Jadi Abu Dhabi Photo Walk tuh kita ntar ketemu di satu titik gitu. Misalnya kita mau motret ke pasar misalnya gitu. Ntar ketemuan di titik A. Tapi ini terus kita jalan kaki. Sorry tak, pas lu cari di Instagram ini komunitas Indonesia? Enggak. Jadi gue udah apa ya kira-kira di sini komunitas apa aja gitu. Jadi kayak gue cuma nyari-nyari. Nggak membatasi. Enggak. Aku mau sama Indonesia aja. Enggak. Gue enggak. Jadi di Abu Dhabi Photo Walk itu, terus habis itu setelah itu di Abu Dhabi Photo Walk gue ketemu dengan 2 orang Indonesia lain. Waktu itu mereka di bidangnya mereka kerja di hotel. Nah itu gue ketemu di situ orang Indonesia lain di komunitas fotografi. Ya itu juga cuma nyari dari apa sih yang ya cuma search gitu loh, hashtag Photo Walk. Ada nggak gitu Abu Dhabi atau Dubai apa kayak gitu ada. Gue tadinya sempat mau cari-cari apa gue kursus masak. Apa gue kursus bikin kopi. Ada kursus, pokoknya harus cari kegiatan. Iya. Kursus cari makan. Kegiatan. Kursus. Ya itu aku memberikan kursus. Iya. Udah ahli. Skillful lah ya kalau cari makan. Nah kalau gue sih itu ya. Nah pas gue awal kesini juga ya kebetulan gue udah ada senior ya. Karena kan gue udah ngontak-kontak lo dari zaman pas gue tahu, gue ada kesempatan ke sana. Ya yang ada di kepala gue langsung siapa ya orang Indonesia yang di sana nih. Betul. Maksudnya by default pasti langsung kepikirannya kayak gitu kan. Nah gue inget ada lu, gue kontak lu. Wah lu langsung tour guide sejati nih. Nah itu sih yang gue rasain jujur dari komunitas. Maksudnya pas mau nyampe ke sini aja, komunitas Indonesia itu sangat-sangat suportif banget. Maksudnya bener-bener ayo cepet, maksudnya kayak ayo datang, nanti kayak lu kan nanti kita ketemu di airport ya gitu. Bener. Terus nanti lu ketemu ini Mas Widi, nanti lu ketemu ini, ya terus gue kayaknya gue inget gue udah nanya kayak Firvin lu anak UI kan gitu, di sini ada pentolan gitu kan. Nah gue terus abis itu ketemu komunitas lain, kayak standar sih kalau di gue tuh umumnya kemanapun gue pergi pesen nyokap gue cari komunitas gereja kalau gue, karena disitulah jodohmu berada. Kayak tadi kan kita waktu ngetes kamera kita bilang apa? Kiss. Oh iya bener. Aduh susah deh. Oke. Nah malam jadi ini. Betul. Nah jadi waktu gue punya komunitas gereja, gue ketemu satu orang gitu kan. Ya umumnya standar lah. Biasanya kalau lo kemana ke gereja kebetulan ada HKBP. Padahal gereja udah jauh-jauh.
kok ini katanya Emang? gereja internasional kan? Enggak, tapi kan isinya AKBP dari iya. kampungmu semua kan? Dari pendeta Iya. sampai jemaat Iya. sampai yang ngurusin makanan. Lah kok Oh, kok Pak Dede, si Bangun Sok, Saragi. Alhamdulillah iya, ketemu sengaja. lagi. Gue merasa nggak pernah pergi dari dari kampung kampung. ya. Diterima. Seneng banget sih kalau gue. di sini. Nah tapi gitu sekalinya gue nyampe baru ngenalin diri. Siang bang, siang kak, manurung gitu kan. Salam kenal. Kan udah kelihatan lah mukanya kan kotak kalau kita kan. Jadi paling gampang lah. Pokoknya siku. Siku. Awalnya gue sempet kebalik-balik dikit sama Filipina. Tapi pas udah ngomong langsung ketahuan. Gak mungkin. Balige nih. Udah pasti nih. Iya. Tarutung nih. Ya. Udah langsung gue datengin. Ya siang bang, siang kak gitu kan. Aku manurung gitu. Wih, langsung disambut tuh. Meriah banget. Apa? Digendong-gendong. Langsung. gitu. Ini sini Oh, sini gitu. gitu. Tapi maksudnya gue ngerasain ketika merantau keterbukaan tuh besar Iya, terus banget, kayak besar jadi- banget. Terus kita kayak jadi langsung bisa deket gitu gak sih jadinya jatuhnya kok kan? Iya kan? Kayak udah kenal lama. Iya kan? Nah, gue kan masih bawa-bawa baru nyampe kan. Baru nyampe iya. Baru 2 harian 3 harian. Iya bener. Iya lu Jadi masih di gue hotel yang kok. takut. Ini Gua gue dicopet gak ya nanti gitu. Macam punya macam apa? bener aja dicopet. Jadi kayak maksudnya itu kerasa banget sih. Maksudnya kalau nyari komunitasnya Indonesia pun lu tuh langsung bener-bener dirangkul lah. Iya. Sama datang di rumah kayak gitu kan, Iya, langsung gituin kayak kan. pintu rumah tuh terbuka Yoi, banget. Gua kayak, yoi. ini bisa gua ambilin nih si rumah ya kan. Iya, lu Semua tuh aktif langsung banget di set. ya itu tadi kok lu kerasa banget kan di komunitas gereja. Kalau gua kan lebih ke hobi nih. Iya, Kalau makanya gua tadi lu hobi. bilang lu ketemu 2 orang Indonesia di situ langsung dikenalin kemana lagi, langsung bercabang. Iya, langsung nyabang. Bener. MLM-nya tuh kayak downline. kayak amuba langsung Iya, set seru gitu kan. gitu. Iya betul. Langsung 2 kali lipat. Langsung banyak. Kayak itu kalau Nggak ada waktu terbuang lah buat kenalin lo ke orang lain ya kan. Enggak, beneran dari Nah dari selain situ. foto berarti hobi apa lagi tak yang kayak ngebuka secara, Jejaring. Iya jejaring Mulai laba-laba lu tuh. tentu saja berhubungan dengan isi perut ya. Hmm. Pemersatu kita Iya. semua adalah nasi lemak dan nasi kandar. Oh iya. Komunitas restoran Ya, spesifik namanya. spesifik di restoran Malaysia mungkin- kebetulan ya, tapi Pas lo bawa gua ke situ gua juga senang banget karena at least displaynya mengingatkan gua sama warteg. iya Aduh, betul ya kangen kan. banget Kan gua warteg. touchscreen kan? Iya, touchscreen. Touchscreen kan? Touch it. Touch it, ya ambilin Yes, kan abang tuh. betul. Abangnya itu. gerak. Kalau gua gini-gini, Gini-gini. touchscreen dia gerak Gerak juga dia. tangannya. Set, Iya, nah, iya, gerak iya. dia. Apa kak? Apa lagi kak? Iya, Apa lagi kak? Gitu benar-benar. kan. Aktif. Itu asli itu nasi kandar dan nasi lemak tuh pemersatu kita, pemersatu Iya. bangsa loh sebenarnya. Itu juga Lu deh, salah perhatiin satu, deh. Iya, Iya pas kan? lu bawa gua ke situ kan gua ngerasa, waduh, si Tita ini udah kayak duta besar di sini. Semua orang datang ke meja. Iya kan? Non-stop. Ternyata Dan- saling kenal. Iya kan? saling kenal. Terus habis itu Dikenalin lagi. dikenalin lagi. Ini Dan sini, itu ini kan sini. kalau kita ke Mamak, ya Lintas. yang belum tahu Mamak ini restoran Malaysia tempat favorit kita sarapan biasanya kalau Yep. weekend gitu. Ya menunya nasi lemak, nasi kandar gitu-gitulah. Iya, roti pisang, Roti pisang, teh tarik. teh tarik, Roti apa? Roti kaya. roti kaya, Roti kaya. roti Milo. Roti tisu. Kemarin Roti kan Milo. kita ketemu komunitas Indonesia aja, dikasih tips. Kita bisa pesan roti Milo pakai keju, Oh iya benar. pakai Baru tadi malam tuh. Jadi kita bisa bikin versi martabak lah. Nih. Jadi kayak add-on. Add-on. Ternyata bisa. Gue terlalu takut dimarahin. Iya ternyata kan, bisa. terlalu Bisa- fusion bisa nanti dimodif, ternyata iya. bisa. Itu. Nah, Itu jadi tempat lintas antar negara juga. betul, ya. betul. Kenapa itu jadi tempat lintas antar negara? Karena terutama orang-orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Hmm. India, Hmm. banyak banget kan yang ke situ. Iya, Banyak banget yang ke situ. Nah, kenapa si tempat itu tadi gue mau spesifik ngomong itu jadi air lintas negara juga karena Itu pom bensin. betul. Pom bensin yang mau ngarah ke ke- Dubai. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi orang biasanya sarapan dulu, stop di situ sarapan, terus baru deh mereka cabut either ke Yas Mall Iya. atau ke Dubai. Iya, Misalnya kayak iya. gitu. Cuma ya gitu sih momen-momen pas lu ketemu orang Indonesia. Hampir nggak pernah gua ketemu orang Indonesia yang misalnya kita lagi papasan nggak sengaja itu mau di Mamak atau di mall atau dimanapun, orang Indonesia tuh kayak pura-pura nggak lihat atau menjauh tuh gue nggak pernah ngerasain. Pasti langsung kayak, oh dari mana gitu Iya, loh. iya, iya Welcome-nya kan? tuh. Iya, benar. Walaupun abis itu
baru kayak kayaknya nggak cocok nih gitu ada iya, mati kan. dalam hati. Oh iya, Gitu kan. tapi kenal kan gitu habis itu. Kayaknya emang beda Kayaknya komunitas beda nih. frekuensi nih. Tapi beda frekuensi. Kan selalu nggak harus cocok terus. Iya, tapi selalu dari awal tuh langsung disambut dulu terus pasti kayak, pasti kalau itu sih pasti. nah yang kayak gitu-gitu sih yang bikin gua kayak kalau pas di kantor ngerasa dikepung lagi, ya gua tutup mata aja nginget-nginget Ingat orang-orang Indonesia lagi. Oh, sama ini. Kopi dong. Oh iya, Kopi, itu juga iya, salah satu. Selain, kopi. kan komunitas lu maksudnya dari sisi kuliner, Wah. selain dari restoran, coffee shop. Perkopian, Iya. perkopian. Di sini lumayan famous lah ya, famous. Banyak banget kita tuh punya barista Indonesia di sini Hmm, dan orang-orang suka sama barista Indonesia. karena jomblo. Kayaknya enggak ya. Oh, enggak. Kayaknya Oh, enggak. kenapa yang kesini Kayaknya- kayak udah nikah-nikah semua gitu Iya, ya? enggak, kayaknya enggak. Mereka udah berpasang-pasangan gitu. Iya, Tapi iya, memang iya. keahliannya. Kaliannya ya. set. Soalnya di sini serius banget Betul. ya. Oh, serius, Maksudnya coy? sampai lomba barista segala macam tuh Iya, ada semua ya. serius. Dan di sini kan ada coffee shop Indonesia tuh. Oh iya. Si benar. kopi kecil itu kan. Jadi Yes. waktu aku awalnya kenal sama anak-anak kopi, main Hmm. sama mereka tuh ya dari si kopi kecil itu. Karena si kopi kecil tuh cabangnya dari Indo kan, dia Iya. dari Indo. Terus semua baristanya tuh dari Indonesia. Bener-bener dari Indonesia. Jadi biji gitu. kopi, barista, Dari Indonesia roaster. semua. Bahkan ini furniture itu dari Indonesia. Oh loh. gitu. Yes, Nice, yes nice. dari Indonesia. Itu mantep tuh. Gitu. Nah, awalnya kenal di situ. Mereka tuh kalau nggak salah buka di 2017 atau 2018 aku lupa deh. Itu yang udah di mall itu bukan Iya, kita. cabang pertama kan Marina Mall situ. Oke. Ya tuh langsung si Rio, Dipo. Nah, itu aku awalnya kenal dari situ. Ah. Karena benar-benar semua orang Indonesia, ya udah akhirnya dari situ nyambunglah ke yang lain-lain gitu. Iya. Gitu. Makanya jadi kayak bahkan nggak harus di apa ya kita kantor itu sendiri iya, ya. kita nyebutnya Lintas apa ya? profesi banget ya. Lintas Iya, iya, profesi, betul. Karena hobi lo itu juga salah satunya fotografi Ya, motret. itu membukakan pintu lu juga ke lintas profesi. Betul. Para Menghasilkan cuan. Wis itu juga ya. betul. Kan gue dapet kesempatan pertama gig gue pertama itu dari kopi kecil loh. Oh, buat motoin. Iya benar. Iya, Yang akhirnya jadi duit itu dari kopi kecil. Jadi gue pertama kali gue minta izin. Jadi awalnya tuh aku gak kenal sama owner yang di Indo, si Mbak Baby tuh aku belum kenal. Aku kenalnya sama Mbak Debbie. Mbak Debbie sekarang udah cabut tuh, pindah ke Prancis dia. Aku minta tolong sama dia, Mbak, kamu bisa nyambungin aku ke Mbak Baby nggak? Aku mau minta tolong nih, aku butuh portofolio, boleh nggak aku motret di kopi kecil? Fotonya ambil aja semua, aku bilang kayak gitu. Terus dikasih izin sama dia, boleh tak? Foto aja gitu. Oke. Nah ternyata dari situ sebulan kemudian aku dikontak resmi sama mereka. Dia bilang kita suka nih sama foto kamu, boleh dong lagi fotoin yang kali ini berbayar. Itu awal mulanya. Itu Iya, awal iya. mulanya. Gitu. Makanya di sini juga maksudnya berani memperkenalkan diri, Betul. berani mencoba bener-bener dan tapi komunitasnya tuh mendukung banget sih. Iya. Kayaknya Orang kita mah baik-baik. tapi Iya baik. loh, tapi baik. Tapi Itu baik. bener kan? Orang Bener, kita tuh baik-baik loh. Iya. Banyak yang di sana Makanya bener. kayak kalau udah Pekerja jadi Indonesia iya, tuh. kalau jadi perantau tuh langsung ke convert gitu ya. Apa Langsung ya? baik gitu semuanya. Iya dong. Enggak, makanya gue bilang Ganja jahat tuh udah jauh dari rumah. iya makanya belum Jajan ketemu jadi orang. belum ketemu gue orang Indonesia jahat di sini. Enggak lah, baik lah. Baik-baik, Orang kita pekerja keras seperti Anda? Iya. Pekerja terus, Oh, bekerja terus. bekerja terus, bukan pekerja keras. Itu tadi berarti tadi udah berapa poin tuh, Vin? Kita tadi ngomongin olahraga, berarti hobi kan? Olahraga, fotografi. Olahraga kita tadi Belum ngomongin tadi apa sih? iya salah satu hobi itu juga olahraga. Oh iya benar. Kan waktu itu lu pertama ngajak gue awalnya pedal Ya kan? benar. Terus gue kan nggak ahli tuh kalau yang lapangan yang Tepok-tepok kecil. ya, betul. Gue ngajakin tak nggak ada pak komunitas tenis gitu kan. Terus wah Boleh nih. belum main udah minta komunitas. Iya, ya belum kan? main udah minta komunitas. Akhirnya kita coba-coba cari coach. Ya, ternyata Ada yang bisa diperbantukan. Kita jadi teman sama negara lain juga nih. betul. Salah satu teman-teman kita yang ngebantu ngelatih tuh Filipina Filipin ya. ya, coach kita 2 orang Filipin. Jago-jago orang Filipin nih. Jago-jago. Semuanya Wush. kayak mendarah daging, semua orang Filipin pada bisa main Main tenis. tenis, betul. Cuma yang kayak gini, hobi-hobi kayak gini pun akhirnya kita jadi temenan sama negara lain ya. Dan ya emang sih kalau
maksudnya kalau nggak berkomunitas, nggak bersosialisasi di luar kerjaan, kerasa banget sih pusingnya Iya terus. kan? Iya. Iya loh, karena kerjaan kita kan Dan at least ketemu muka khususnya ya negara lain di luar negara yang mayoritas di kantor itu sih. iya, kan kerjaan kita kan 24/7 nih. Jadi kalau misalnya enggak 24/7. enggak ya? 24/24. 26/8. Aduh, 28 ya. Beda gua jamnya. Beda Kak. ya. Oh iya, beda ya jamnya, Iya, emang beda. luar biasa. Itu kan kalau lu enggak berusaha nyari apa tuh namanya? Berusaha nyari kegiatan lain di luar kerjaan, asli pusing, Vin. Iya. Tekanan kerjaan kita tuh berat lah. Lu Iya, harus iya. akuin. Cuma untungnya sih itu kalau kita Jadi lagi, emang harus disempetin ya. Itu emang harus Iya. disempetin. Itu untungnya hobi dan komunitas yang coba gue ikutin nih dari lo sebagai senior gue. siap, baik, boleh. Senior sosialita di atas gue. Sosialisasi. Hampir maksudnya negara-negara mayoritas yang ada di kantor nggak ada di komunitas, nggak ada yang kena nasi mamak. Iya kan? Iya. Nah, nggak Iya ya? Iya. Oh iya benar. Oh, iya. Terus nggak ada yang main tenis di tempat kita. Oh iya benar. Jadi agak melegakan pikiran sih. Kadang agak cukup Bisa nggak ketemu kamu iya, lagi gitu kan? exhausted Iya. banget gua. 24 Tahu, jam aku dia tahu. lagi. Dia lagi. Jadi tadi udah apa tuh? Hobi olahraga masuk di hobi kan tuh. Tadi kita udah ngomongin lintas profesi juga. Iya. Oh, Komunitas gereja lu udah ngomongin. udah betul. Tapi lu nggak ada komunitas pengajian tak? Ada. Wih. Tapi gua nggak ikut. Iya. Oh kan lu pernah ikut komunitas belajar bahasa Arab? Iya, yang kita kok nggak pinter-pinter ya karena diajarin habis itu minggu depan ketemu udah lupa lagi, Oh, gitu harus ya? ngulang pelajaran yang sama, ngulang pelajaran habis itu runtuh. Tapi Sebentar, karena komunitas bahasa Arab gua itu diisi dengan komunitas pertama gua di waktu gua datang ke sini, alias komunitas Widiniyah. Gimana Iya. tuh? Ini Yang khusus isinya kayaknya nih. khusus, isinya gua, Bang Widi, Om Toro. Untuk pengajian. Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Iya, bahasa iya, Arab. heeh. Konteksnya nih belajar bahasa Arabnya ya. Iya. Jadi Dan ya nggak lu berhasil tahu ya? kan isinya nggak berhasil jelas. Kayaknya Pak tujuannya Ustadz yang udah ngajarin kayak kayaknya kita belajar yang lain soalnya aja ya gitu. niatannya kayaknya udah nggak lurus kayak niatannya ya. Itulah. Dia mau Nggak belajar jalan. bahasa Arab biar bisa dengar orang ngegosip apa sebenarnya. Itu Iya, bukan iya. untuk mempelajari bahasanya iya. dengan ya sungguh-sungguh. Tapi itu salah satu yang gue syukurin sih di kantor gue nih, kebetulan sekarang udah mulai banyak warga lokal yang dilibatkan nih. Karena kan tadi balik ke konteks awal, Akamsi ya, oke. ya kita menyebutnya akamsi ya, anak kampung sini ya. Anak kampung sini. Jadi makin banyak nih orang lokal. Semua kan mayoritas pakai bahasa Arab ya. Mau mereka dari negara mana di sekitar Middle East ini ya. Nah, karena gua nggak ngerti sama sekali, jadi kayak kalaupun berisik, tapi di sini kalau berisik banget sih. Iya. Beda banget sama di kantor Indonesia. Iya, enggak, tapi karena juga di sini tuh open ini kan, open space kan. Iya, maksudnya Kantor di Indo kan enggak enggak sih open space ya. open space juga. Open space juga Jadi sih, iya. tadinya gue kira mereka selalu ngomongin kerjaan lah ya kan, gue berpikir positif ya. Baru gue tanya setelah berbulan-bulan Berapa lama? ngobrol sama teman gue yang lain, ternyata mereka tuh ya sama juga budayanya, budaya julid tuh ada juga. Iya dong, Heeh. kan manusia. Iya betul. Tapi untungnya makanya karena bahasa Arab jadi gue nggak. Nggak bisa ikut julid Iya, kan. jadi nggak kebawa kan. Gue nggak ngerti. Makanya lu merasa tertinggal. Enggak juga sih. Oh, enggak Gua juga, sih seneng. oke. Cuma maksud gue pas mereka tuh nggak pakai volume gitu tak. Maksudnya volumenya tuh kenceng banget Iya, emang kalau iya, ngomongin emang iya. orang. Iya. Kalau di Indo kan masih bisik-bisik ya. Iya. Atau Karena bahasanya sama kan kalau di Indo mau ngomongin itu orang dia. ketahuan. oh di sini pun bahasa Tapi di sini Arabnya juga iya sih. tapi beda-beda dikit memang tak. Maksudnya Arab akan di sini misalnya sama Arab Oh bahasa iya ya. Arab Mesir tuh ada Oh iya beda-bedanya benar-benar dikit. katanya gue denger juga kayak gitu sih. Jadi mereka suka Katanya beda-beda. ngegeser-geser dikit. Cuma tetap Beda kedengaran logat, juga sih. beda logat Iya, nggak sih? beda logat. Tapi beda bahasa Mungkin juga kayak kali ya. bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia kali ya. Ya kan Iya. lu udah les Iya bahasa ya. Arab. Oh ya kan babnya bab setengah nggak selesai. Chapter julid belum nyampe. Belum nyampe. Itu. Betul. Tapi ya itu sih salah satunya, maksudnya kayak komunitas dalam berbahasa ini juga jadi Apa? ya itu tadi kan lu mikirnya gue merasa tertinggal, tapi Iya, satu sisi gue ngerasa kayak untung juga nih gue nggak denger dia, gue Jadi lu bisa tetap kerja. fokus kerja. Iya, walaupun lu tetap pakai headset kan. Iya, Iya dong. harus Kalau enggak kan ditutupin. keganggu. Betul, Iya betul, sih emang. betul. Tapi tuh gua rasa karena ada faktor open space juga. Iya, Kayaknya semua di kantor di sini kayak gitu deh.
kalau ngomong kencang-kencang. Iya deh. Di kantor 3 kantor gue semuanya ngomongnya kenceng-kenceng. Kencang banget kan? Iya, kenceng Kayak di banget. pasar ikan gue juga Emang kenceng-kenceng, iya kenceng-kenceng. agak bingung juga sih. Ya itulah budayanya. Itu salah satu budaya terkaget sih pas kenapa nyampe semua sini di sini teriak-teriak. Iya. Gue pikir Kenapa semua mau berantem? pas gue zaman di Indonesia orang udah bilang, Vin suara lu bisa dikecilin nggak gitu kan? Kan gue Batak by default kan. Iya, ternyata lu kalah di sini Iya, ya. gue kan kayak Freddie Mercury tuh emang secara rahang kan muka kita kotak, jadi suara tuh volumenya memang lebih besar. Iya. Gitu. Nah jadi pas di sini lah, kok semua orang di sini ngomong nggak bisa tenang ya? Nggak bisa sabar ya, Iya. ngomong nggak bisa kalem coy. Awal-awal gue bingung ini mau berantem apa enggak. Iya, ternyata Ternyata itu abis itu bentuk mereka kasih sayang. cipika-cipiki. Iya kan? Iya. Ini. Habibi. Iya. Ini hidung ngeliat nggak lu? Oh udah covid lu datang. Apalagi kalau Udah nggak ada hidung, udah nggak ada. oh gitu. Biasanya pakai hidung. Hidung ketemu hidung. Oh gitu. Hidung ketemu hidung ini. Lah, itu lu pernah sebelum lihat? Covid. Sebelum. Iya budaya mereka kan kayak gitu. Oh ya. gitu, kagak. Ya lu ntar dicari di YouTube lah. Nggak usah lah, ngapain? Mereka cipika-cipiki aja, abis teriak-teriak gue kebingungan. Itu kan bentuk kasih sayang. Kalau bahasa zaman sekarang love language. Abis ngamuk-ngamuk ya. Iya, itu love language emang dari situ. Aduh, Gitu. nggak masuk lah, gua nggak Terus masuk. apa lagi? Nah, salah ya? satu itu juga, oh ya paling standar lah. Biasanya kan kalau udah nyampe negara orang, kan by defaultnya Telkomsel langsung ngasih tahu selamat datang di UAE. Inilah alamat KBRI Anda gitu. Oh kan. iya betul. Jadi biasanya kayak langsung, siapa nih yang aktif, yang aktif di KBRI di gitu kan. KBRI. Nah, memang kebetulan para dewasa ya yang di sana. Iya, ada sih anak muda yang di sana. Ada juga ya. Arsi. Oh iya benar juga. Satu-satunya gue tahu cuman Arsi. Iya, itu karena golongan orang tuanya udah berkiprah duluan di situ. Oh iya benar. Jadi memang maksudnya mostly yang aktif di KBRI kebetulan di sini yang keluarga-keluarga. Jadi kayak bapak-bapak, Iya, ibu-ibu Iya. yang udah. Iya benar. Kayaknya komunitas pekerjanya yang aktif di KBRI-nya masih, tapi di Mungkin Abu ada Dhabi ya. kita nggak tahu kali ya. Oh iya benar juga sih. Iya. Karena gue dari awal nggak aktif. Oke. Gue ke KBRI itu kalau bukan sholat Id, Oh iya benar. buka puasa, iya kan? Ya, bukan maksudnya tiap hari ya. Iya, Ada 17-an ini. kalau ada dangdutan. Oh iya gue benar. ke KBRI. Dangdutan ya. Iya, Pemilu, ganti paspor. iya. Oh iya. Ya, sama urusan surat menyurat kalau ada perlu. Oh iya betul. Itu. Ya sama sih gue dan KBRI Selebihnya kita, gue nggak aktif di Iya, KBRI. dan KBRI kita agak berjarak juga sih sebenarnya ya. Maksudnya nggak Iya. di tengah-tengah kota banget. Enggak. Jadi ya KBRI kita bagus loh sekarang. tapi gedungnya. cakep banget. Cakep banget coy. Ada jalan Pak Pak Jokowi ya. Yoi. Cakep. Luar biasa. Tapi memang kalau mau merindukan makanan Indonesia ya salah satunya kalau lagi KBRI bikin acara itulah semua warung buka kan. Wih, itu coy, udah Situ. mulai dari panggung dangdut, bazar, Iya. dah. Udah. Tinggal pilih aja yang mau beli di yang mana, meja mana. Itu. Tapi momen-momen gitulah pas akhirnya ketemu ribuan orang Indonesia. Ketemu beli satu momogi kan tempat. waktu itu. Iya, itu juga. Waduh, semua jajanan itu kan. Ya ampun, ini rasanya Indonesia. Ini rasanya Indonesiaku ya, tanah airku. Hampir gua meneteskan air mata pas buka momo gitu. Iya, aduh. Gitu. Ketemu momogi. Iya, ih. Apa lagi? Coki-coki. Coki. Kita waktu itu kan beli. Walaupun coki-coki ada loh tak di sini. Hah, di mana? Ada orang akamsi itu makan coki-coki. Dia dapat dari mana? Gak tau gua, namanya coki-coki. Oh iya, Iya. ada kali di dulu. Ternyata Ada kali di dulu kita nggak tahu ya. mungkin itu bukan merek Indonesia kali ya. Iya. Cari tahu dulu deh. Teh kotak. Tuh. Teh kotak sayangku. Teh kotak Teh kotak. tapi di botol. Itu teh botol. Oh iya, dong teh namanya. botol ya, Iya, salah. teh kotak. Teh Iya, kotak iya. ada di Indomaret sekarang di sini ada Indomaret ya, teman-teman. Dulu 2000 Oh itu baru tak? baru Oh. baru banget. Kayaknya setahun 2 tahun kali ya si Indomaret yang di sini. Iya. Semua bisa menemukan cemilan Indonesia di Indomaret sekarang. Sama tuh salah satu komunitas terakhir. Pokoknya dalam seminggu pertama tuh pasti pas pertama kali gue datang itu ya, selain ketemu lu tuh langsung emang checklist gue kayak ke gereja gue udah ngecek nih kenalan. Hobi gue udah nanya lu nih mau ikut tenis, kali aja nanti bisa ikut Yang lain-lain. Iya, pemain tenis dari kantor. Balet.
itu juga ya udah gimnastik gue gitu-gitu checklist ya kan. kan, kelereng ya kan, Ya, udah gue cari tuh. Nah yang paling simpel juga langsung bisa masuk grup WhatsAppnya itu juga grup alumni. Oh iya. Nah itu paling cepet tuh. Iya lagi. Alumni itu juga bercabang tuh, alumni UI, alumni mesin UI, alumni mesin UI 2009, alumni mesin UI 2009 wanita. Yang isinya cuma berapa 3? Iya saya satu Makanya kan. Tapi iya sih, tapi emang alumni terutama UI, ITB, UGM gak sih di sini banyak? ITS satu UAE. Nggak terlalu banyak sih, kemarin kita ngecek baru kemarin banget tadi pagi malah gue habis lari terus sempet ngopi sama Mazul terus kita ngecek itu dikit kok, mana handphoneku di situ. Nggak banyak ITS nggak banyak, atau mungkin kita yang anomali ya, jadi kita yang belum ketemu alumni ITS lain gitu. Tapi kalau mau dibanding sama UI dan ITB baik banget kalian UI, wah gila baik banget. Iya ya, baik banget ya, tapi memang angkatannya juga nyebar banget nggak. Lu tahu nggak siapa angkatan paling muda di sini? Maksudnya UI yang paling muda di bawah lu ada nggak? Ada. Oh ada ya? Yang udah kerja di sini? Geng-geng di Alrim tuh. Yang anak-anak Saipem? Salah satunya itu banyak. Oh, itu di bawah lu ya? Di bawah kita semua. Oke. Jadi kalau itu pas buka grup alumni UI, karena kebetulan alumni UI-nya dibikinnya UAE. Luar negeri. Maksudnya UAE bukan Abu Dhabi doang, bukan Dubai doang. Jadi sama. sampai Sarja, sampai iya sama gue juga tuh grupnya IKITS LN alias IKITS luar negeri, terus Jadi bukan UAE doang dong? Enggak, itu ada satu tuh. Terus habis itu IKITS Tekim luar negeri. Terus habis itu ada IKITS UAE. Wes. Yang kayaknya bercabang kan? Iya, nyabang, bener. Ininya panjang. Betul. Makanya sehingga pas semua komunitas ini digabung, emang pas bukber tuh pas pertama kali gue bulan Ramadan di sini, itu iftar banyak banget undangan ya, tiap hari sibuk kan? Tiba-tiba, selebritis sih. Gue kira di Indonesia doang. Enggak, Anda toleransi beragama. Saya kalau di Jakarta di Indo itu modelnya kan, apalagi sejak Covid. Kalau kita buka puasa tuh bukber SD, bukber TK, bukber SMP, SMA, nggak habis-habis tuh. Iya, tiap hari ada bukber terus. Bener. Nah ternyata pas di sini juga kayak, iya kan sibuk kan? Komunitas Indonesianya, komunitas itunya mulai terbuka semua. Iya, terus buka puasa kantor juga ada, pasti di kantor tuh pasti at least sekali lah pasti ada iftarnya tuh. Jadi emang kalau gue gabungin, maksudnya ketika gue di kantor kerasa sih gue sendiri tuh kerasa banget. Tapi emang ketika gue keluar dari kantor terus mulai melibatkan diri ngikutin lo ke berbagai komunitas ini, ketika ngelihat orang-orang Indonesia kerasa sih kayak ada tuh quotes. Apa? Ini gue quotes favorit gue juga. Iya, coba. Saat kita bersatu, nyalakan tanda bahaya. Gue aja ya lo. Lagu bagus saat kan kita bersama. Oh salah ya. Saat kita bersama kan, iya kan. Lagu siapa ya? Itu siapa ya? Snoop Dogg. Bukan kayak Superman is Dead deh. Oke. Kalau nggak salah. Kayaknya salah deh. Jika kami bersama. Kan ganti terus liriknya kan? Ya udahlah. Nanti kita cari. Kita cari lah ya. Nanti kita sama komunitas fansnya ini. Maaf. Pokoknya nyalakan tanda bahaya. Nyalakan tanda bahaya gitu. Jadi memang kayak ya itu sih. Maksudnya kalau lu ngerantau terus lu selalu ngerasa aduh gue sendiri banget. Menurut gue agak bukan gimana ya bahasa halusnya ya, bukan bullshit sih, tapi orang pada welcome banget kok gitu. Iya benar. Jadi memang kalau dulunya nggak mau terbuka ya benar. Karena tapi sebenarnya ada orang-orang, kalau mau dipanjangin lagi dikit nih, ada orang-orang yang emang introvert. Mungkin introvert pun ya, tapi maksud gue jangan ngerasa sendiri. Oh iya betul. Maksudnya dalam artian komunitasnya banyak banget di sini. Ya, betul, dan semuanya terbuka. Betul. Komunitasnya banyak banget. Nggak yang kayak aduh dia kan baru datang, dia kan angkatan baru, nggak usah kita ajak. Benar. Kayak nggak mau kenalan tuh hampir nggak ada. Nggak mungkin, nggak ada. Ini friendly banget. Lu di parkiran aja disambut sama langsung. Abang Mawakif kan? Iya. At least. Langsung difoto-foto. Mobil lu. Di sini emang ya maksud gua ya itu sih, kalau susah sih ngerasa sendiri sebenarnya. Iya betul. Pokoknya kalau lu terjun sama kesendirian lu ya itu karena memang lu memilih demikian. Betul. Tapi
jangan khawatir untuk bertahan hidup. Iya. Komunitas baik banget banget, dan semua orang tuh kalau udah di rantau terutama pasti terbuka. Dan pasti lu akan disambut, nggak mungkin. Dan ini mewakili UAE, tapi lu juga punya teman di kisaran Middle East lain kan? Ada. Nah, contohnya kayak di beberapa negara sekitar kita lah yang dekat-dekat sini, kalau lu main kayak ke Qatar, itu kan nuansanya gitu juga ya berarti. Iya. Perantau di sana. Maksudnya kayak kalau lu ketemu orang Indo di sana, mereka juga langsung welcome aja kan? Iya, nggak usah jauh-jauh. Bahkan kayak misalnya Cesi, terus Om Damar, Om Nawaf gitu. Sorry, kalau misalnya ada yang bahkan datang cuman buat transit atau segala macem, mereka tuh nyamper, diajak kemana, ngider bentar atau makan. Sesimpel itu. Iya. Sesimpel itu. Mungkin karena gitu. kita selalu ada rasa kangen itu ya. Iya sih, jauh dari rumah sih. Iya ya. Kalau aku ngerasanya jauh dari rumah, terus tapi ya gue bahkan lu udah 7 tahun di sini terus gue maksudnya ada orang-orang gereja yang udah 10 tahun 15 tahun, lucunya tuh lu masih bisa ngerasain banget sih ramahnya itu terus. Iya kan? Kayak mereka selalu tetap welcome terus aja gitu. Indonesia. Itu dia. Baik. Tapi baik. Orang kita. Tapi baik. Gitu. Makanya kayak ya udah kalau emang, makanya gue bilang kalau gue kecapean, aduh nih orang-orang kok ngomong apa gue nggak ngerti di kantor, emang gue nutup mata aja sih. Dan telepon Arsi. Iya, dan Angga. Iya, itu teman kantor terdekat kan. Teman kantor terdekat. Gue denger suara Indonesia gitu lah. Iya, kayak apa kisah guys gitu kan. Iya. Tolong aku. Ya, memang maksudnya yang penting ya makanya jangan terbawa angin puting beliung di kepala sendiri sih. Iya, betul. Karena itu gampang banget sih kebawa di sini, karena kita ketika khususnya di kantornya ya, itu sering banget ngerasa sendirinya tuh kerasa banget lah. Iya pastilah. Tiap lu mau debatin sesuatu lu langsung dari semua sisi, loh kok nih negara yang sama nih yang nyerang jadi diserang terus ya nih. Oh berasa kayak perang makanya dunia. harus keluarlah dari kantor. Maksudnya keluar ini resign bukan maksudnya jangan kelamaan di kantor. Iya, benar gitu. Kalau waktunya pulang. Itulah balance ya. Balance lah. Kalau butuh apa yang perlu kerjain aja dari rumah, kan bisa juga sih. Online. Iya, ya benar. kan? Oh, satu komunitas dan terakhir belum sosialisasi sama komunitas-komunitas itu. Benar. Tapi ada satu komunitas juga belum terbahas dikit. Apa? Komunitas nongkrong. Anak nongkrong. Iya, kan selain coffee shop apa? Nah, yang pertama kali jadi pertanyaan buat gue sih memang pas kesini khususnya ya, UAE, kayak di sini tuh ada bar nggak ya gitu, ada live music nggak ya? Karena kalau di Jakarta tuh kan kalau anak-anak zaman pada masanya tuh nyebutnya senoparty. Senoparty. Ya. At least satu jalanan kan aku anak daerah. Iya. Nggak tahu aku itu senoparty. Dangdutan lah. Dangdutan. Itu satu jalanan. Iya, dangdutan semua. Pesta Iya. semua. Dangdut lah. Oh gitu, oke. Nyanyi lah. Nyanyi lah. Live band lah. Iya. Nah, gue kayak, aduh, ada nggak ya di Middle East gini gitu kan? Ternyata banyak. Banyak kan? Banyak. Cuma memang mayoritas. Tapi lo awalnya tau dari mana itu? Waktu itu, ngobrolnya. Karena bukan gue yang kenalin itu. Itu memang yang, maksudnya bukan mengecilkan, karena kan memang konotasi live music berarti dia band, berarti dia dunia malam, berarti dia di bar, berarti dia minuman keras ya gitulah ya. Iya. Nah memang gue akuin nggak banyak sih orang Indonesia yang aktif melakukan hal tersebut. Karena kayaknya mayoritas juga berkeluarga udah ya. Jadi udah ngumpul sama keluarga masing-masing. Jadi terus kalaupun yang single ya mungkin kayaknya terpencar lah ya. Iya benar. Nah pas gue mau nyari model-model live music, memang akhirnya komunitas orang-orang terdekat yang gue tanya tuh memang yang negara-negara kebarat-baratan, bukan yang jadi kayak yang bukan ke timur-timuran. Bukan ke timur-timuran. Betul, jadi memang gue condong nanya, teman kantor gue kebetulan ada yang orang Turki, Rusia, orang Rusia, orang Amerika Latin. Jadi cenderung gue coba nanya ke sana dan emang akhirnya dari mulut ke mulut, lu udah nyobain tempat ini belum? Nih ada bandnya nih. Oke. Cuma kalau di Jakarta tuh modelnya udah ngikutin band house bandnya gitu kalau jadi kan di Jakarta di sini juga ya. Kalau di sini kalau di Indonesia tuh house bandnya pindah-pindah kafe, pindah-pindah bar. Kalau di sini enggak? Kalau di sini enggak, dia bandnya itu terus di tempat itu. Okay. Nah mostly jadinya kayak sama kayak ada ini kan, lu bisa ikutan nyanyi juga kan?
di tempat Ya ada, iya bisa. kan? Ya tergantung tingkat kepercayaan Kepercayaan diri diri sih. dan suasana. Dan ya suasana hati. Sudah berapa meter di atas tanah lu pada saat itu iya, kan? Bisa juga. Mungkin ya. kan itu kan naik pesawat di dalamnya. Iya. Nah, Iyalah. iya jadi pas kalau mau ngumpul-ngumpul gitu, ketika udah dapet teman-temannya, ya itu karena komunitas-komunitas barat, jadi biasanya kita yang diusulin tuh tempat-tempat kayak Irish pub, German pub, Irish pub sih. hotel mostly kayak dia udah cafe yang emang ada di hotel. Ada di hotel, betul. Jadi emang nuansanya yang lebih internasional. Iya betul. Gue cukup surprise juga sih, tapi kayak ternyata banyak juga di sini. Tapi nggak heboh-heboh banget. Lu udah pernah kayak ke pub gitu atau ke apa tuh live music tapi yang lagunya misalnya Arab semua atau India semua? Pernah ya? Gue nggak pernah soalnya. Jujur gue nggak pernah. Itu Gue ke live music yang internasional. gimana ya, Tak? Kan Ada kan tapi? iya, maksudnya gue Nggak, kan lu ngapain ke sana? Gue dari kecil juga SMA udah SMA negeri. Maksudnya kalau denger tadarusan udah biasa lah. Biasa. Gue ikut goyang juga kalau tadarus. Oke. Cuma kalau nonstop terus di speaker bervolume 50 megawatt, ya gue pusing juga Pusing sih juga lah. kan? Iya, Tak. Iya. Sama siapa lu kesana? Waktu itu sama geng-geng Turki sama geng Lebanon gua. Oh, luar Dari biasa. kantor. Lu pernah nyobain ini juga kan, Bollywood Night? Oh iya. Iya kan? Iya. Saya belum pernah ya. Saya belum pernah. Itu juga. Kakak ini udah pernah nih dia nyobain. Funky. Funky juga ya. Tapi yang itu oke lah. Karena Oke ya? musik-musik Bollywoodnya di remix gitu. Oh gitu. Versi Dan masih masuk versi kan? Guetta. Bollywood kan di Indo kan pada masanya Makanya gua kan juga nonton kaget. Shahrukh Gua kita. nggak pernah tahu loh. Minimal. Ada bar Bollywood di. Itu makan makanannya Bollywood berarti? Iya. Maksudnya India? Lumayan makanannya enak. Oke. Kalau di sini tuh modelnya ladies night gitu, Tak. Jadi kalau lo free flow drink tapi dia juga free flow food gitu. Oh. Ngasih Bollywood Night ini ngasih kayak gitu. Dia ngasih free flow food India dulu, baru habis itu free flow drink. Makanya nggak berapa lama ya, minggu lalu tutup tempatnya. Kayaknya sejak gua mulai datang. Sejak lu mulai datang Dia kayak kakak ini kok bikin kita rugi Dia ya. nggak tahu perut Iya. orang Indonesia. Orang Indonesia Kakak kan ini all you can eat semua latihannya. Kok tema hidupnya rugikanlah tempat ini ya. Rugi Aman. mereka. Kan di doa agama gue juga kita mendoakan makanan, Tak. Jadi kalau Jangan lagi dibuang kan makanan itu. Kalau lagi free flow ya Nikmati kosongkanlah kosongkan perutmu 3 hari sebelumnya. Isilah dengan Sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi enak-enak tuh makanannya. Sayang banget sih, gue sedih juga sih. Mungkin nanti dibuka lagi, tunggu investor baru. Tadinya gue udah kan diajakin kan sama teman-teman kita lah ya dari negara tersebut ke salah satunya ke Bollywood ini. Awalnya gue udah kayak aduh gimana nih denger lagu India terus kucu-kucu hotanya gue bisa goyang-goyang Bisa angkat goyang-goyang. pundak sampai kapan lah, Gini, kejang-kejang sampai besok terus gua kan. begini. Ternyata mereka remix gitu, jadi ya lumayan Jadi lah. oke ya. Ayo, lumayan Masuk lah. kan? Masuk lah. Masuk ya. Oke. Masuk lah dikit. Ya udah, Irish juga ada, Jerman juga ada. Terus? Jadi lumayan internasional sih kota ini. Cuma memang nggak itu Dubai ya. Oh kalau Dubai lain coy. Jadi ini maksudnya kan gua ke Dubai juga bisa dihitung jari lah ya semenjak di sini. Karena kan gua Tapi kan lu ada teman di Dubai yang maksudnya yakin gue lu aktif sempet juga. tanya, iya aktif Iya. dan lu tanyain juga kan. Jadi kan lu bisa membandingkan lah at least dari ceritanya mereka. Iya, tapi kalau Dubai kayaknya banyak banget opsinya dan jauh lebih ekspensif. Jadi ketika dibandingin sama di sini apalagi sama di sini dan apalagi sama Indo. Jadi nggak worth it banget. Mending Iya sih. nongkrong sama temen di rumah aja gitu. Iya. Kalau dia nyanyi Arab juga kan. Gue bisa puterin sekarang. Iya, benar juga. Lagu India, lagu Arab tuh. Benar. Pasang speaker tuh. Nah joget dah. Cuma minumnya air putih. Kan berkomunitas aja sebenarnya. Oh iya intinya kan sebenarnya itu ya. Intinya sebenarnya itu, ngobrol-ngobrol, ketemu tapi orang lain. karena biasanya itu pas lagi di situ dia bawa temannya lain. Iya Nah, betul. Pas di situ sih jadi malah antar negaranya ya. Tadi kan Iya, kita iya, di awal ngomongin komunitas Indonesianya ya. Nah pas kayak kita terbuka sama nyobain tempat kafe baru, tempat makan baru. Nah itu dia ngajak temen yang lain sama temen yang lain gitu. Ya gitulah. Gitu Gitulah ya. teman-temannya. Iya. Tadi kita udah mau penutupan tadi pakai Iya, quotes udah. lu udah
quote sudah keluar, gue pikir udah terakhir. Nyalakan tanda bahaya. Ternyata jadi, Bollywood Night masih masuk ya kan. Tanda-tanda bahaya lain. Jadi ya intinya inilah kalau apa namanya, kalau merantau gak usah takut, jangan takut sendiri gitu. Terbuka lah kayaknya sih. Ya ini sih kita mengatasnamakan pengalaman gue yang masih 9 bulan di sini, masih fresh. Lo udah 7 tahun. Lo masih bisa ngerasain bahwa komunitas maupun Indonesia ataupun antar negara tuh open banget sebenarnya. Open banget. Dan itu membantu kita untuk bertahan. Iya. Hidup jauh dari rumah. Banget. Itu sebenarnya intinya. Dan yang sedikit berbeda ya itu kalau bisa komunitasnya jangan orang kantor lah. Iya, itu aku setuju lagi. Jangan salaman dulu kita. Kalau di Indonesia biasanya sama-sama orang kantor juga kayak main tenis yuk. Ya udah sama orang kantor. Iya benar. Yuk kita minum di situ dulu. Maksudnya minum kopi. Nah, ke situ dulu. Iya, ke situ dulu. Ya. Itu sama orang kantor. Ya, agak blunder ya barusan dia. Orang kantor juga. Jadi kayak semua tuh kantoran kayak itu aja terus. Cuma di Indo level anaknya mungkin masih toleransinya masih tinggi ya. Iya benar. Karena kita nggak terlalu saling, kalau mengesalkan tuh di belakang gitu. Kalau di sini gimana ulangin? Kalau kita mau saling bikin kesel tuh di belakang, nggak di depan orangnya. Kalau di sini kan langsung ditatapan muka loh. Langsung kita tatap matanya. Langsung diteriak-teriakin. Gitu kan. Kalau di sini kan gitu. Jadi lu kayak kesel banget gua sama dia. Jadi ya kan langsung tatap-tatapan banget, teriak-teriakan. Jadi ya. Ya bergaul lah dengan yang lain. Komunitas banyak komunitas itu. Tenang aja. Jadi bertahan pasti. Betul. Jadi gimana? Apa yang buat penutupan kita nih? Perpanjang nih gua di sini. 10 tahun kan udah sign up. Paspor lu baru udah 10 tahun. Ngejar golden visa. Iya, golden visa kan lu 10 tahun udah. Apa ini mau kasih quote lagi enggak sebelum kita tutup nih? Cukup. Paling kita mau kita mengingat sejarah kita dulu aja, Tak. Oh ini iya, ada satu komunitas penting juga. Jadi di hari ini tanggal 29 September ya. Sharing-sharing karena kita nggak akan ada hadir di sini tanpa sejarah. Siap. Jadi lembaga kopi internasional kayaknya itu kali ya namanya. Itu tanggal 29 Oktober nih. Tolong ya dibenerin, ini bener nggak namanya lembaga kopi internasional? LKI. LKI aja. LKI menyatakan ini National Coffee Day. National Coffee Day. Nasionalnya siapa? Internasional atau nasional? Makanya lembaga kopi internasional tapi menyatakan National Coffee Day. Bingung nggak lu? Itu sumbernya terpercaya nggak tuh? Percaya lah ya. Tolong ya teman-teman ya dibenerin, bener nggak tanggal 29 itu adalah National Coffee Day yang digaungkan oleh LKI tadi kan. Tapi bener nih ada. Jadi ya oke. Kayaknya ya mitosnya di hari itu kita harus minum kopi sekitar 8 sampai 20 gelas. Oke, ya, ayo sekarang. Jadi on terus hari itu. On terus. Angkat dulu kopinya. Kita cheers minum kopi dulu ya. Kiss. Okay. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Episode berikutnya lah ya. Bye. Goodbye. Bye. Alhamdulillah. Mantap. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?